Salam semangat, Oma Sate Padeklamut. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan saat ini berjudul Berbagi dalam Kekurangan. Bacaan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16 dengan ayat emas dari ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bacaan tadi mengisahkan tentang seorang janda di Sarfat. Namun, sebelum mendalami kisah janda Sarfat tersebut, saya ingin membagikan sebuah cerita hidup dari seorang pria miskin yang bernama Bai Fangli, seorang tukang becak dermawan yang tinggal di Provinsi Tianjin, Cina. Dia mulai jadi penyumbang di Yayasan Yatim Piatu yang mengasuh 300-an anak ketika berusia 74 tahun. Setiap hari, dia bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Hampir selama 20 tahun, dia mengayuh becaknya demi memperoleh uang untuk menambah donasinya. Ketika usianya mencapai 91 tahun, karena kondisinya yang sudah ringkih, ia menyerahkan sumbangannya yang terakhir sebanyak 500 yuan atau setara dengan Rp675.000. Dengan uang sumbangan terakhir itu, total ia sudah menyumbang sebanyak 350.000 yuan atau setara dengan 472 juta rupiah. Dan di tahun 2005, Bai Fangli meninggal karena sakit. Dari kisah ini diketahui bahwa Bai Fangli adalah sosok yang pada masa hidupnya terus berusaha melayani orang lain meski dalam keterbatasan dan kekurangan. Serupa dengan itu, Alkitab juga menulis kisah yang sama. Ya, kisah seorang janda miskin di Sarfat. Diceritakan, Nabi Elia diperintahkan Tuhan pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda yang akan memberinya makan. Ternyata janda yang dikatakan Tuhan akan memberinya makan sudah hampir tidak punya apa-apa lagi. Ibu ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, dan itu adalah bahan makanan terakhir yang dimilikinya, di mana ia hendak memasaknya untuk dimakan bersama anaknya. Sesudah itu, ia dan anaknya tak tahu lagi bagaimana bertahan hidup, dan sudah pasrah untuk mati kelaparan. Namun, ibu ini berusaha tetap taat pada apa yang telah diperintahkan Elia dan memutuskan untuk melayani Elia terlebih dahulu. Tindakan iman janda ini benar-benar diperhitungkan Tuhan, sehingga janda ini pun mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, mari kita buka mata hati kita buka telinga kita. Apakah ada sesama yang sedang berkesusahan atau membutuhkan pertolongan, entah tetangga di dekat rumah kita atau warga lain yang tidak satu lingkungan? Mungkin ada tetangga atau kerabat atau teman yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sudahkah kita mencoba membantu? Minimal menanyakan keadaan mereka atau menanyakan apa yang mereka butuhkan segera. Bapak Ibu Saudara, situasi saat ini sedang menguji kepekaan kita, rasa peduli kita, bahkan rasa kemanusiaan di dalam hati kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan dengan kerelaan hati untuk mereka yang membutuhkan, Tuhan pasti perhitungkan. Mungkin keadaan kita juga sedang tidak dalam kecukupan. Namun, belajar dari janda di Sarfat tadi yang mau berbagi di dalam kekurangan atau keterbatasan, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Bahkan mukjizatnya akan diadakan untuk kita. Mari kita belajar mempraktekkan iman kita. Kemurahan hati adalah masalah sikap, bukan keadaan. Tuhan ingin setiap kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, terlepas apakah kita dalam keadaan berkelimpahan atau tidak. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jika Dia berkehendak untuk menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan pasti akan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Selamat menjalani hidup dalam kasih dan murah hati. Semoga damai sejahtera
dan pertolongan dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau ingin kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ampuni kami jika selama ini kami hanya memikirkan diri kami sendiri dan tidak memperhatikan orang lain di sekitar kami. Kami mau belajar taat untuk menjadi pribadi yang murah hati, seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami alami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang taat kepadamu. Kami akan menyalurkan setiap berkat Tuhan yang kami terima di dalam hidup kami. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami di dalam segala keadaan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Sampai jumpa di edisi Oma Sate Pade Klamut berikutnya. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.